Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke, teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya. Di sini ada kabar gembira teman-teman. Itu tentunya ada hasil rapat terbaru untuk penyelesaian tenaga honorer ya menjadi ASN ya, baik di CPNS maupun di P3K. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya. Di sini ada informasi untuk rekrutmen ya di CPNS dan juga P3K di tahun 2023. Nanti kita akan sampaikan teman-teman ya, apakah untuk di tahun 2023 itu ada rekrutmen CPNS atau tidak ya. Nanti kita akan memberikan informasi terbaru, dan juga nanti ada kabar gembira teman-teman ya, tentunya bagi rekan-rekan kita di tenaga honorer ya, tentunya akan menjadi prioritas ya, tentunya masih di tahun 2023 nanti. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman ya, kita mulai. Di sini ada kabar gembira, tentunya di sini ada hasil rapat terbaru ya dari Menteri Pendidikan ya, dari Menpan RB dan juga dari Menkes ya, atau Menteri Kesehatan. Di sini kita akan memberikan informasi. Di sini ada rapat koordinasi ya terkait dengan rencana pengadaan untuk ASN ya, aparatur sipil negara. Ini baik di P3K maupun CPNS tahun 2023 ini di lingkungan instansi pemerintah. Ya, pertama teman-teman, di sini untuk rapat koordinasi ya, ini memang kemarin ini dalam rangka untuk perencanaan pengadaan ASN tahun 2023 ya di lingkungan instansi pemerintah. Ini akan menyelenggarakan ya rapat koordinasi dalam rangka persiapan perencanaan dan pengadaan ASN tahun 2023 di lingkungan instansi pemerintah yang akan dilaksanakan pada Rabu ya. Jadi kemarin ya, ini pukul 8:30 ya, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman tentunya ada pejabat yang membidangi kepegawaian ataupun yang mengikuti kegiatan rapat koordinasi ini. Nah, kita akan melihat ya ada informasi apa terkait dengan rapat koordinasi ini. Yang pertama, di sini untuk Menteri Pan RB, Kemendikbudristek dan juga Menteri Kesehatan ini akan merancang ya pengadaan ASN di tahun 2023. Yang pertama teman-teman, di sini memasuki akhir tahun ya 2022, ini pemerintah mulai merancang perencanaan pengadaan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023. Salah satunya untuk tenaga guru dan kesehatan ya, yang masih menjadi prioritas itu tetap ya jadi guru dan kesehatan. Nanti itu apakah untuk teknisnya juga tidak ada ya, tentunya ada, tapi mungkin juga dengan formasi-formasi yang nanti kita akan bahas. Di sini Menteri Pendaya-Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan RB, Pak Abdullah Azwar Anas ya, ini mengatakan pemerintah akan melanjutkan ya target pemenuhan kebutuhan guru dan juga tenaga kesehatan secara nasional melalui pengadaan ASN tahun 2023. Tentunya masih menjadi prioritas ya untuk guru dan tenaga kesehatan. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas dan kita bahas hari ini bersama Pak Nadiem Makarim dan Pak Budi Gunadi Sadikin ya. Tentu sektor lain juga kita siapkan formasinya, ujar Pak Anas dalam acara rapat koordinasi rencana pengadaan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023 di Jakarta kemarin. Ini rapat tersebut ya turut dihadiri Menteri Kesehatan ya dan juga Mendikbudristek. Nah, kami berterima kasih ya kepada Pak Menkes dan Pak Mendikbud karena komitmen tinggi untuk memperbaiki data dan menyelesaikan masalah prioritas di bidang kesehatan dan guru. Tentu ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, imbuh mantan Bupati Banyuwangi tersebut. Di sini Menteri Anas mengimbau ya instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengusulkan ya kebutuhan ASN di tahun 2023. Penyampaian kebutuhan ASN tersebut tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Mari kita data bersama terkait dengan kebutuhan dan jumlah ASN yang mendesak yang perlu segera kita penuhi. Di sini Pak Anas juga mengatakan bahwa arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 ini memberi kesempatan ya untuk rekrutmen talenta digital berupa data scientist secara terukur, rekrutmen calon pegawai negeri sipil ya atau CPNS ya juga akan dilakukan dengan sangat selektif. Jadi tahun 2023 tentunya nanti selain P3K juga ada CPNS teman-teman.
Ini senada dengan Pak Anas ya, Menteri Kesehatan Budi Sadikin. Ini mengatakan pemenuhan tenaga kesehatan di daerah harus diikuti oleh komitmen Pemda untuk mengajukan formasi yang sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi saya minta seluruh daerah segera mengisi formasi yang dibutuhkan untuk tahun 2023 dan pastikan cocok ya. Jangan sampai kalau yang dibutuhkan dokter tapi yang dimasukkan adalah tenaga administrasi. Ini Pak Budi juga mengakui bahwa saat ini masih banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi nakes karena alasan anggaran. Untuk itu, Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terkait alokasi spesifik untuk pembayaran gaji P3K dan juga program-program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan arahan Presiden. Terus yang berikutnya teman-teman, untuk informasi terakhir ya, di sini pemerintah pusat ya sudah membantu mengalokasikan dananya secara lebih spesifik untuk nakes dan memang ya berkontribusi banyak dalam meningkatkan level pendidikan dan juga kesehatan. Dari sini mengamini penjelasan dari Pak Menkes Budi Sadikin ya, Pak Mendikbudristek Nadiem Makarim menguraikan 3 paket kebijakan mengenai pemenuhan guru P3K ya. Jadi tetap mungkin tahun depan untuk guru tetap dibuka di jalur P3K ya. Yang pertama, jika dalam bulan Februari hingga Maret ya tahun 2023 formasi tidak diterima 100% dari pemerintah daerah, maka pemerintah pusat bisa melengkapi ya jumlah formasi P3K. Jadi pemerintah pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya. Ini tentunya berita gembira teman-teman ya. Kalau kita melihat memang saat ini banyak sekali daerah-daerah itu yang tidak mengajukan formasi secara penuh, sehingga teman-teman ya yang sudah mengikuti seleksi P3K di tahun 2021 dan sudah lulus passing grade itu sampai sekarang banyak sekali yang belum mendapatkan formasi ya. Semoga saja nantinya di tahun 2023 ini formasinya bisa dibuka full sehingga khususnya rekan-rekan tenaga honorer itu bisa mengikuti ya untuk seleksi baik itu CPNS maupun di P3K. Nah, yang kedua teman-teman, di sini untuk Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan di sini akan mengatur secara spesifik ya bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk P3K ini tidak akan bisa digunakan untuk hal lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya. Jadi anggarannya sudah dikunci sehingga untuk anggaran itu akan digunakan untuk kegiatan atau pembayaran gaji untuk dan tunjangan untuk P3K. Ketiga, dana spesifik untuk pengangkatan P3K tersebut hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Itu teman-teman ya, semoga saja informasi yang kami sampaikan. Mari teman-teman ikut berdoa ya, semoga rencana pemerintah di tahun 2023 untuk CPNS maupun P3K ya, terutama rekan-rekan honorer yang sudah mengabdi, semoga saja bisa mengikuti dan bisa lolos itu baik di P3K maupun di CPNS. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.